Selamat siang. Seluruhnya siap, berat. Kepada Bapak Guru kita, hormat berat, tegak berat. Ya, selamat siang. Silakan duduk. Nah, baik, coba diperhatikan Bapak akan absen kalian. Abdianto, Agustiaman, Fons, Jusain. Ya, berarti hadir semua ya. Nah, baik, pada hari ini kita akan belajar mata pelajaran komputer akuntansi dengan materi daftar saldo piutang dan utang. Nah, jadi ini adalah merupakan lanjutan materi kita pada pertemuan sebelumnya. Nah, ini pada pertemuan kedua ini yang kita pelajari adalah tentang daftar saldo, piutang, dan saldo utang. Nah, jadi sebelum kita masuk ke materi ini, siapa yang masih ingat mata pelajaran kita pada tempo hari? Materi pertemuan kemarin yaitu tentang mengentry daftar customer atau supplier perusahaan jasa di aplikasi Mayo. Iya, jadi materi kita sebelumnya adalah mengentry daftar customer atau supplier, sehingga bisa kita lanjut pada materi ini, ya. Jadi setelah selesai di entry daftar supplier atau customer, maka tahap selanjutnya adalah atau mengentry daftar saldo piutang maupun utang. Nah, yang menjadi kompetensi dasar pada mata pelajaran kita hari ini adalah 4.4, ya, yaitu bagian keterampilan, yaitu melakukan entry saldo, kartu piutang, kartu utang, kartu item perlengkapan atau suppliers, kartu item pelayanan jasa, atau kartu item barang dagangan, ya, atau kartu aset pada perusahaan jasa. Tujuan pembelajaran, jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini melalui penerapan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL dengan pendekatan pembelajaran saintifik yang berbantuan LKPD, maka diharapkan peserta didik mampu, nah ini yang kita apakan nanti adalah memposisikan kartu saldo piutang dan kartu saldo utang, dan yang kedua adalah melakukan pengentrian saldo piutang, saldo utang, dan saldo aset tetap perusahaan jasa dengan aplikasi Mayo. Teknik penilaian, ya. Yang menjadi teknik penilaian kita di sini nanti ada dua. Yang pertama adalah tes tertulis untuk menguji kepribadian siswa, dan yang kedua adalah ada bentuk LKPD nanti untuk setiap kelompok. Siapa yang bisa mencermati gambar ini? Ini, silakan. Ilustrasi gambar tersebut suatu hubungan pada perusahaan antara customer atau pelanggan, supplier atau pemasok, dan juga memiliki keterkaitan yang menyangkut aktivitas perusahaan jasa dalam hal masalah utang piutang aktivitas perusahaan, di mana perusahaan memiliki piutang kepada customer atau pelanggan, dan juga perusahaan memiliki utang kepada pemasok atau supplier. Ya, sangat bagus sekali ya. Nah, jadi itulah yang terlibat di gambar ini, ya. Yang pertama adalah ini pelanggan. Benar-benar pelanggan kan? Iya. Nah, ini adalah pemasok. Ya. Dan ini adalah pemilik Inilah daftar saldo piutang. Ya. Ini daftar saldo piutang. Ini ada kolom kode, nama, nomor faktur, tanggal, dan jumlah saldo. Ya. Nah, jadi ini nantilah yang perlu Anda input dalam aplikasi Mayo, ya. Nah, langkah-langkahnya ada Bapak tayangkan video, ya. Silakan dicermati nanti bagaimana tahapan untuk mengentrinya di dalam aplikasi. Untuk itu, sebelum kalian menyimak videonya, silakan dulu dibagikan modul yang sudah Bapak siapkan, ya, kepada siswa kami silakan dibagikan, dan kepada kelompok yang sudah Bapak bagikan nanti bergabung di kelompoknya. Ini kelompok si Berkat, kemudian kelompok Calvin, kemudian kelompok si Oktav, kemudian kelompok si Mirna, kemudian kelompok si Juan. Ya, silakan bergabung di kelompok. Ya, silakan dibuka modulnya, dipelajari, ya, sambil mempelajari dan diperhatikan nanti video yang Bapak tayangkan. Karena sudah bisa bergabung di kelompok semua? Sudah. Nah, sekarang silakan dicermati video yang Bapak tampilkan.
sini, kita periksa di care file, kemudian care list. Nah, ini tadi daftar saldo tadi yang sudah kita input tadi sudah masuk di care list, ya, di mana di customer sudah, kemudian di supplier juga sudah. Setelah itu maka aplikasi ini siap untuk melanjutkan pengentrian transaksi pada perusahaan jasa. Itu saja dulu materi yang bisa disajikan di video ini supaya bermanfaat untuk siswa-siswi kami sekalian. Terima kasih. Nah baik, jadi itulah tampilan video yang sudah Bapak berikan. Sekarang nah, sebelum kalian mengentrinya di dalam aplikasi, nah setelah Anda pelajari tadi bagaimana langkah-langkah untuk mengentrinya berdasarkan tabel ini, maka itulah yang Anda kerjakan sekarang. Jadi dari tabel ini itulah yang Anda entry di dalam aplikasi Mayo. Ya, baik dia daftar customer untuk customernya, saldo piutangnya maupun saldo utangnya nanti. Ya, ini dia. Nah, jadi silakan dilakukan pengentrian dalam aplikasi Mayo. Silakan dikerjakan. Gimana, bisa? Oke. Nah, jadi di memo-memo itu nanti biar nggak terulang kalian mengetik. Jadi misalnya kan seperti ini, itu nanti buat saldo piutang di memonya. Nah, jadi kamu setelah kamu ketik maka Ctrl C dia, blok dia, kemudian Ctrl C. Kalau ada piutang berikutnya, saldo piutang berikutnya, silakan di Ctrl V. Bisa dipahami kan? Oke. Ya, bagaimana tidak ada kendala di sini? Ya, silakan dikerjakan ya. Nah, di sini bagaimana? Ada kendala? Ya, silakan diisi. Nah, pilih dia pelanggan kita. Nah, baru use customer. Jadi isi ini berdasarkan tabel yang ada di modul. Jadi invoice itu nanti kalian ambil dari tabel ini. Dari tabel itu, ini itu invoice-nya. Kalau dia ini pakai yang F11 12, itu di input di situ. Ya. Untuk seterusnya nanti dilanjut ya. Kalau tanggalnya nanti disesuaikan karena ini bulan 9, maka bulan Agustus. Tanggalnya tetap tanggal ya. Tahunnya juga disesuaikan. Oke. Bagaimana? Bisa ada kendala? Tidak ada. Silakan dilanjutkan untuk mengerjakan ya. Bagaimana?
Ini bukan begitu dia. Ini Nyonya Ria, silakan. Untuk membuat apanya, saldonya, silakan klik melalui dari sini. Ikut seperti yang ada di buku. Coba dilakukan. Ya, baru customer balance, ya. Baru kasih yang mana yang di apa? Ini pertama saldo apa? Nyonya Ria ya. Jadi pilih Nyonya Ria. Add sal. Ah, udah. Add sal dulu, add sal. Ah, Nyonya Ria udah, baru klik dulu Nyonya Ria. Ini vendornya, iya. Nyonya Ria, use customer. Nah, jadi baru ini. Untuk invoice-nya nanti, invoice-nya kamu ambil dari sini. Dari nomor faktur. Tanggalnya nanti disesuaikan, karena ini bulan 9, bulan 8 buat bulannya. Tanggalnya tetap tanggal ini. Tahunnya sesuaikan. Oke kan? Nanti seperti yang Bapak berikan tadi, ini diganti yang GST karena tidak ada pajak di situ, maka diganti ini. Bisa dipahami? Oke, silakan dilanjut. Bagaimana? Sudah ada yang siap? Iya, kalau sudah ada yang siap, silakan ditampilkan dulu biar kita lihat hasil kerjanya. Masih ada kelompok yang lain yang udah siap? Ada? Ya, silakan.
silakan ke belakang, berikan aplausnya. Nah, bagaimana yang lain, sudah siap? Sudah. Baik. Nah, jadi Bapak akan memberikan tes. Ya, silakan dikumpul modul beserta dengan LKPD yang sudah Bapak berikan tadi. Dan salah satu siswa yang bisa membagikan soal. Silakan dijawab. Ya, cukup 10 menit karena hanya 2 soal. Ini siapa yang membagikan ini? Silakan dibagi ini soalnya. Ya, silakan dikerjakan ya, waktunya 10 menit saja. Ya, Pak. Gimana, udah siap? Sudah. Semuanya siap? Ya, kalau udah siap silakan dikumpul. Sudah mengumpulkan semua? Sudah. Nah, baik. Bapak perhatikan dulu apakah kalian sudah menjawab ya. Seperti di pertemuan sebelumnya, masih ada yang masih belum menjawab. Nah, ini sudah menjawab semua ya. Lumayan bagus jawabannya. Berarti itu sudah ada penunjukan bahwa kalian sudah mulai pintar. Nah, baik. Sebelum kita tutup pelajaran kita hari ini, dari pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, ya, Bapak akan tanya kepada kalian, misalnya ini, Nyonya Indah ini adalah pemilik perusahaan. Kenapa dia bisa memiliki piutang? Atau mengapa dia memiliki utang? Apa kira-kira alasannya? Ya, silakan. Jika utang, maka dia memiliki pemasok atau karena ada terjadinya transaksi secara kredit. Dan jika piutang, seseorang telah mengkreditkan barang atau jasa kepada perusahaan tersebut. Iya, sangat bagus sekali ya. Berikan aplaus buat dia. Ya, itu intinya ya. Jadi kalau misalnya perusahaan kita memiliki piutang kepada customer kita, itu sebagai akibat bahwa kita memberikan pelayanan jasa atau kita memberikan jasa kepadanya secara kredit. Sedangkan kalau kita memiliki utang kepada pemasok, itu sebagai akibat kita telah membeli perlengkapan atau peralatan kepada pemasok secara kredit. Nah, jadi itulah dia alasan kenapa pemilik perusahaan memiliki piutang atau utang. Nah, kira-kira apa yang bisa menjadi kesimpulan materi kita pada hari ini? Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita? Ya, silakan. Kesimpulan materi yang pelajari hari ini adalah sebelum aktivitas perusahaan
yang sedang dijalankan. Iya, sangat bagus sekali. Oke, berikan aplaus buat dia. Nah, kira-kira refleksi pembelajaran kita hari ini siapa yang bisa memberikan? Saya, Pak. Ya, coba. Refleksi pembelajaran kita pada hari ini terbagi dua, yaitu sisi baiknya pembelajaran pada hari ini sebelum menjalankan aktivitas perusahaan, alangkah baiknya kita harus mengentri terlebih dahulu saldo piutang maupun utang perusahaan jasa yang akan dijalankan. Yang kedua, sisi kurangnya kegiatan belajar kita ini karena terkurangnya fasilitas dalam mengimplementasikan aplikasi Maya karena alat yang tersedia sangat terbatas. Ya, jadi terima kasih atas refleksinya. Nah, jadi itu dulu kira-kira materi yang bisa Bapak sajikan pada hari ini. Ya, silakan dipelajari lebih lanjut menyangkut dengan dokumen transaksi-transaksi ke depan. Karena setelah selesai kita mengentri daftar saldo piutang atau utang, maka kita lanjutkan dengan mengentri transaksi, ya. Jadi mulai dari transaksi pertama sampai dengan transaksi yang terakhir. Nah, jadi untuk siswa-siswi kami silakan dipelajari di rumah, dipelajari bentuk dokumen-dokumen transaksi yang ada untuk bisa kita melakukan pengentriannya menggunakan aplikasi. Itu saja dulu materi pada hari ini. Sebelum kita tutup, biar salah seorang siswa kita untuk membawakan kita di dalam doa. Kawan-kawan, mari kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita. Ya, silakan ke belakang. Nah, jadi itulah dulu kira-kira mata pelajaran kita hari ini. Silakan kembali ke tempat semula. Nah, baik, itulah materi yang bisa Bapak sampaikan untuk hari ini. Jadi silakan pulang, hati-hati di perjalanan, dan semoga sampai di rumah dengan selamat. Silakan disiapkan. Seluruhnya siap, gerak. Kepada Bapak Guru kita, hormat gerak, tegak gerak. Ya, selamat siang, silakan pulang.